Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kedua saya berhadapan dengan pemirsa di luar sana, pencinta YouTube, TikTok, apapun itu. Mungkin masih baru melihat wajah saya yang pas-pasan seperti ini. Ini video kedua saya fokus pada membahas tentang namanya terapi listrik atau biolistrik yang saat ini insya Allah saya kuasai dan saya sudah mendapatkan ijazah dari seorang guru. Bila Anda sekalian yang ingin terapi listrik ke saya, ingin berobat ke saya, Al-Fakir hanya sarana, hanya wasilah. Jadi sebuah ilmu itu hanyalah sebuah wasilah. Sembuh tidaknya itu hanyalah Allah. Intinya seperti itu. Bukan karena setrumnya kita sembuh, bukan karena obat dokter yang sembuh, bukan. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Dengan wasilah ahli setrum, terapi setrum, dokter. Nah, khusus kali ini saya membahas tentang terapi setrum atau terapi listrik yang menggunakan listrik 220 langsung dari listrik melalui badan saya, dan nanti saya alirkan aliran listrik itu ke pasien yang membutuhkan. Fungsi dari setrum itu sendiri yang pokok, yang paling utama adalah melancarkan peredaran darah, membuka sumbatan-sumbatan darah yang berhubungan dengan saraf, stroke, asam urat, rematik, dan yang lain bisa. Yang penting intinya aliran darah itu lancar. Yang kita perlukan saat itu melancarkan peredaran darahnya, sehingga yang diharapkan kalau peredaran darahnya udah lancar, insya Allah simpul-simpul yang mengganggu tadi akan lancar dan akan lepas dan sembuh, insya Allah. Sekali lagi, saya hanya wasilah, penerapi hanyalah wasilah, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Itu yang perlu ditekankan, hanya wasilah. Silahkan yang mau berobat, yang terapi. Saya tinggal di Cikarang. Walaupun sekarang sih saya masih belum punya tempat terapi sendiri. Saya pengen sebenarnya punya tempat terapi khusus ada. Cuman saat ini masih dari mulut ke mulut. Hanya sekedar sahabat yang tahu saya adalah bisa terapi. Dan alhamdulillah reaksi mereka baik. Setelah saya terapi, rasa ringan badannya. Itu yang setelah testimoni mereka ya. Gak usah takut dengan terapi setrum. Jangan lihat setrumnya listrik 220, jangan. Anda datang seperti video yang sebelumnya, baca bismillah dari rumah, niat, ikhlas, baca doa. Nanti akan dibaca bareng-bareng kalau dari saya. Setelah datang ke saya, nanti duduk berhadapan, saya berjabatan tangan, saya akan ajak untuk berdoa bersama. Kalau saya khususnya, saya suruh pasien itu membaca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali. Kemudian saya bimbing doa bareng. Kalau udah bisa sendiri ya nggak apa-apa. Apa doanya? Allahumma rabbana as'ati bil ba'sa isbi anta safi la safya illa anta sifaan la yughadiru saqama. Itu memohon kesembuhan. Tidak ada Tuhan manusia yang bisa menyembuhkan kecuali Allah, dan tanpa menyisakan rasa sakit sedikit pun pada diri kita. Jadi sempurna kalau kita. Insya Allah Allah akan menjawab doa kita. Jika yakin, doa kita tulus kepada Allah. Yang ketiga, setelah kita jabat tangan, kita bimbing doa bersama. Kemudian ada namanya lempengan. Kita colokkan kabel ke listrik. Ada 2 aluran, positif dan negatif. Yang positif untuk penerapi, yang negatif untuk si pasien. Jadi duduk berhadapan, kutub negatif khususnya untuk pasien, silahkan pasien diinjak, nggak usah takut kesetrum, jangan, nggak usah takut. Yang positif nanti
bagian saya seorang penerapi. Jadi setelah itu, setelah baca doa, kita terapi jabat tangan, kemudian penerapi sebelum menerapi membaca doa yang mereka kuasai. Apa yang dikuasai oleh penerapi? Lain guru, lain doa. Kalau saya beda lagi. Mungkin si fulan beda lagi bacaan doanya. Kalau saya bacanya apa? Karena yang dijelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anzalna wa in tawallu fastaghfiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu yang saya baca. Jadi dari ayat Al-Qur'an. Sekali lagi saya mohon maaf nih, bacaan saya berlipat karena saya enggak, kalau dadakan seperti ini live ini kadang-kadang suka masih berlipat. Ya kami fakir lah. Tapi saya berusaha, insya Allah kalau kita berada bacanya pasti takdir. Insya Allah. Jadi sekali lagi, lain orang lain beda bacaan. Ada yang langsung Bismillahirrahmanirrahim, cukup. Karena ketawakalan mereka berbeda-beda. Ijazah mereka beda-beda, ilmu apa yang diijazahkan kita beda-beda. Jadi kita sekali lagi itu berdoa, barulah kita akan mulai terapi dengan cara ada 2 metode, yaitu dengan cara keseluruhan metode treatment semuanya dari tangan ke pundak ke kaki semua, atau ke tempat langsung yang sakit, bisa kaki yang sakit, bisa kakinya langsung yang sakit, kalau kepala bisa langsung kepala bisa. Tapi biasanya kalau saya terapi dulu, treatment urut, di treatment secara urut dari tangan dulu, ke tangan, ke alun dulu, ke kiri kanan kiri, yang pundak, leher, nanti kan bagian punggung, nah terakhir kaki. Yang terakhir yang kita fokuskan lagi ke tempat yang bermasalah. Di lain banyak yang memakai sendok. Sebenarnya fungsinya sendok itu cuman akan sebagian orang ada yang lapisan kulitnya tebal. Kadang kita terapi itu nggak terasa. Terasa nggak? Enggak. Gede nggak? Enggak, kecil. Fungsinya sendok itu sebenarnya buat mancing doang. Kalau saya tempelkan doang. Plek. Kalau udah terasa panas, udah lepas. Kalau di luar sana ada yang dikarep pakai sendok, sakit itu, kayak orang kesilet rasanya. Cuma saya nggak mau. Atau pakai timun, bisa. Timun dipotong ujungnya, pegang. Nah itu nanti yang saraf yang misalnya masih dalam, kalau kita punya permukaan kulit yang tebal, itu akan bisa teratasi dengan timun tadi atau wortel. Pokoknya sifatnya buah yang sifatnya basah. Nah, nanti akan lebih peka kulit waktu kita setrum dan lebih terasa. Jangan takut, sekali lagi jangan takut dalam situ. Kalau kita takut tegang, malah badan kita malah sakit semua. Kita relax, setrum, ikutin aliran listrik. Kalau memang kegedean, bilang, Pak, Bu, atau Mas, tolong dikurangi strumnya, kegedean rasanya. Oh, nanti penerapi akan mengurangi rasanya. Volumenya dikurangi. Volumenya di mana? Ya hanya penerapi yang tahu. Karena yang ngatur besar kecilnya aliran listrik itu adalah sang penerapi. Jadi penerapilah yang nanti yang mengatur besar itu sesuai kemampuan pasien. Kalau kemampuannya kecil ya nanti akan dialurkan kecil. Kalau kemampuannya misalnya menerima listriknya besar, badannya kuat, ya bisa besar juga, tergantung kemampuan. Tapi kita tidak bisa maksakan bagi yang tidak mampu, kita terlalu besar, nanti akan kaget. Mungkin itu sekilas tentang terapi listrik saya. Misalnya itu hanya wasilah belajar ilmu terapi setrum yang bisa hanya bertujuan untuk membantu. Pertama adalah keluarga, istri dan anak, keluarga yang lainnya.
Yang berikut adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan. Saya tidak memaksa, tidak memaksa. Jadi sekali lagi, kalau yang ingin berikhtiar melalui jalur terapi listrik, silahkan. Mau ke saya, ke yang lain, aman kok, jangan takut. Banyak di luar sana yang ahli terapi listrik, banyak sekali. Al-Fakir sedikit menguasai, tapi alhamdulillah teman-teman dapat merasakan, dan yang mencoba ketagihan, yang tadinya takut setelah mencoba ketagihan. Nah, saya mungkin cukup sekian. Sekali lagi Al-Fakir, kami Daryanto, atau ya Daryanto lah, terserah ya. Ada salah kata, perkataan yang ribet mungkin. Jujur saya ngomong di YouTube itu baru 2 kali ini lagi ya. Pertama yang kemarin itu secara umum pengobatan, yang sekarang saya fokus ke listrik. Sekali lagi, jangan takut, jangan ragu untuk berobat ke seseorang, entah itu ke dokter, entah itu ke ahli setrum, entah ahli bekam, entah ahli apapun. Kita mantapkan, bismillah, kita berangkat, insya Allah. Kita hanya memohon keridhaan Allah, hanya memohon kesembuhan dari Allah. Saya Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.